Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu formal language. Yang pertama, itu ada pengertian teori bahasa dan automata. Teori bahasa membicarakan bahasa formal atau formal language. Bahasa formal merupakan kumpulan kalimat formal bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa berbeda. Nah, kemudian automata merupakan mesin abstrak yang dapat mengenali atau menerima sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Kemudian terdapat istilah-istilah dalam teori bahasa dan automata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang string. String adalah rangkaian simbol yang dibentuk dari suatu alfabet. Contohnya itu misal ya, O sama dengan O, B, B. Nah, ini merupakan sebuah string. Misalnya dipunyai alfabet sigma A, B, maka akan dapat membentuk string seperti berikut, yaitu misal E sama dengan AAB, T sama dengan ABABB. Mengapa demikian? Karena A dan B merupakan anggota himpunan dari sigma. Saya memberi pemisalan, misalnya K sama dengan B, U, B, B. Nah, ini tidak bisa dikatakan sebagai string karena terdapat huruf U yang bukan himpunan dari sigma. Selanjutnya, simbol yang ada di dalam string terbagi atas 3, yaitu simbol sigma, simbol epsilon atau biasa disebut dengan himpunan kosong, dan simbol X mutlak atau biasa disebut dengan panjang string. Nah, kita masuk ke operasi dasar string. Diberikan 2 string X sama dengan ABC dan Y sama dengan 1, 2, 3. Maka operasi dasar string yang pertama yaitu prefix string W. Prefix string W yaitu string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling belakang. Contohnya yaitu ini, ABC, AB, A, dan epsilon semua prefix X. Kemudian proper prefix. Proper prefix merupakan string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 1 atau lebih simbol paling belakang dari string W. Contohnya yaitu ini, AB, A, dan epsilon semua proper prefix X. Kemudian ada yang namanya postfix. Postfix merupakan string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan. Contohnya yaitu A, B, C, D, C, C, dan epsilon semua postfix X. Kemudian ada proper postfix. Proper postfix yaitu menghilangkan 1 atau lebih simbol-simbol paling depan. Contohnya yaitu ini, DC, C, dan epsilon semua proper postfix. Selanjutnya yaitu headstring. Headstring merupakan simbol paling depan dari string W. Contohnya adalah A. Merupakan semua headstring. Kan tadi diberikan pemisalan yaitu X sama dengan ABC. Maka simbol paling depan dari string W adalah A. Kemudian tail string. Tail string yaitu menghilangkan simbol paling belakang. Contohnya yaitu BC. Substring W merupakan sembarang string dari rangkaian tertentu. Misalnya, contohnya yaitu contoh string W sama dengan A, A, B, B, C, C, D, D.
Nah, substring ini merupakan sembarang string dari rangkaian tertentu. Kita bisa ambil ini. Nah, ini bisa dikatakan sebagai substring dari string W. Kemudian ada yang namanya proper substring W, yaitu menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling depan dan simbol-simbol dari belakang. Contohnya ini, AB, BC, ABC, dan epsilon semua substring W. Semua proper substring W. Kemudian subsequent string W, yaitu menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol dari string W. Contohnya yaitu ABC, AB, BC, AC, A, BC, dan epsilon semua subsequent X. Kemudian ada yang namanya proper subsequence, yaitu menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol string. Contohnya AB, BC, AC, AB, C, dan string. Dan string adalah semua proper subsequence dari X. Kemudian ada yang namanya concatenation, yaitu penyambungan dua buah string. Contohnya concate X dan Y sama dengan XY sama dengan A, B, C, 1, 2, 3. Kan tadi misalkan X sama dengan A, B, C. Terus Y dimisalkan jadi 1, 2, 3. Nah, concatenation ini penyambungan dua buah string. Jadi disambungkan menjadi A, B, C, 1, 2, 3. Kemudian ada yang namanya alternation, atau pilihan satu di antara dua buah string. Alternate X-Y sama dengan X, atau tanda derivatif ini Y sama dengan, kan berupa pilihan, jadi pilihan 1 ABC dan atau 1, 2, 3. Kemudian ada yang namanya clean closure X ini merupakan himpunan seluruh string yang diperoleh dari X. Contohnya diperoleh panjang dari clean closure adalah 0, 1, 2, 3. Jika clean closure sama dengan AB, maka clean closure adalah epsilon AB, AA, B, B, A, B, sampai seterusnya. Mengapa demikian? Epsilon ini merupakan himpunan kosong karena diperoleh panjang dari clean closure yaitu 0. Jadi dia memiliki panjang yang 0. Kemudian mengapa ini A, B? Karena diperoleh panjang dari clean closure yaitu 1. Jadi ini merupakan clean closure pangkat 1. Selanjutnya yang ini juga sama sampai seterusnya. Kemudian ada yang namanya positive closure, di mana X mutlak XX mutlak XXX sampai seterusnya sama dengan X pangkat 2, ini X pangkat 2, dan yang ini X pangkat 3 sampai seterusnya. Kemudian kita masuk ke sifat operasi dari string. Sifat operasi dari string yang pertama yaitu tidak selalu berlaku X sama dengan prefiks X, postfiks X. Kemudian yang kedua, selalu berlaku X sama dengan head X, tail X. Yang ketiga, tidak selalu berlaku prefiks X sama dengan postfiks X atau prefiks X tidak sama dengan postfiks X. Kemudian, selalu berlaku proper prefiks X tidak sama dengan proper postfiks X. Selanjutnya, yaitu sifat operasi selalu berlaku head X tidak sama dengan tail X. Selanjutnya, setiap prefiks X, proper prefiks X,
postfix X, proper postfix X, head X, dan tail X adalah substring X, tetapi tidak sebaliknya. Kemudian ada setiap substring X adalah subsequence X, tetapi tidak sebaliknya juga. Nah, kemudian ada dua sifat aljabar concatenation. Yang pertama bersifat asosiatif. Yang pertama bersifat asosiatif, yang kedua bersifat elemen identitas epsilon. Ini. Nah, di situ ada tiga sifat aljabar alternation. Yang pertama, operasi alternation bersifat komutatif, di mana X mutlak Y sama dengan Y mutlak X. Ambil contoh, misalnya kan tadi diberikan contoh X sama dengan A, B, C, dan Y sama dengan 1, 2, 3. Maka hasilnya itu dibalik, yaitu Y 1, 2, 3 mutlak A, B, C. Kemudian operasi alternatif bersifat asosiatif, itu X mutlak Y mutlak Z sama dengan Y mutlak Y mutlak Z. Misalnya ini X-nya AB, misal X dengan AB, kemudian Y-nya sama dengan YZ, kemudian Z-nya sama dengan 1, 2. Maka hasilnya yaitu AB mutlak YZ dikali dengan mutlak 1, 2. Kemudian ada elemen identitas operasi alternation adalah dirinya sendiri. Misal X mutlak X sama dengan X, yaitu dirinya sendiri. Kemudian ada sifat distributive concatenation terhadap alternation, yaitu X kali Y mutlak Z sama dengan X Y mutlak XZ. Nah, ini yang terakhir yaitu beberapa kesamaan. Kesamaan ke-1 yaitu X ini sama dengan ini. Kesamaan kedua, epsilon tadi epsilon mutlak positif klosur sama dengan positif klosur mutlak epsilon X ini mutlak clean klosur. Kemudian kesamaan ketiga yaitu X mutlak Y clean klosur sama dengan epsilon mutlak X mutlak Y mutlak X mutlak Y mutlak X Y mutlak YX sampai seterusnya. Semua string yang merupakan concatenation dari 0 atau lebih XY atau keduanya. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Syed. Saya mahasiswa Fakultas TI Informatics Engineering atau Teknik Informatika, bisa dibilang juga. Hari ini saya akan bahas tentang bahasa atau language. We have to know first the definition of a language. Here we can see according to the definition, language can be seen as a system suitable for expression of certain ideas, facts and concepts. For formalizing the notion of a language, one must cover all the varieties of a language, such as natural or human languages and programming languages. We also have a body language, like with the point, like for those who cannot speak, they just understand with the point, like this. And let's see now the definition Bahasa Indonesia. And Mbak dari Google is here to help me, so you will just hear.
Suatu bahasa dapat dilihat sebagai sistem yang cocok untuk mengekspresikan ide-ide tertentu, fakta, dan konsep. Untuk memformalkan gagasan bahasa yang harus dibahas semua jenis bahasa seperti bahasa alami, manusia, dan bahasa pemrograman. Now today we will talk about bahasa pemrograman. Yalla. We have got acquainted with the formal notion of strings that are basic elements of a language. In order to define the notion of a language in a broad spectrum, it is felt that it can be any collection of strings over an alphabet. Thus, we define a language over an alphabet. Like here is the symbols. Like we have the sigma as a subset of sigma. Okay, so let's see this definition in Bahasa Indonesia. Kami telah berkenalan dengan pengertian formal tentang string yang merupakan dasar elemen bahasa. Untuk mendefinisikan pengertian bahasa dalam spektrum luas, dirasakan bahwa itu bisa berupa kumpulan string apapun di atas alfabet. Oke, terima kasih Mbak. Here is one example. The empty set with this one is a language over an alphabet. Similarly to element is also a language over an alphabet. The set of all strings over 0 and 1 as a set in curly bracket that start with 0. The set of all strings over A, B, C having AC as a substring. So this is the curly bracket, this one, and inside element ABC is like the set, we can call it set. So the languages can be used in the programming which only computer can understand, but human should like write codes in programming language as an instruction, so the computer can understand what really the job is to do. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Nada Tahira akan menjelaskan bagian 2.3 yaitu properties. Properties itu sendiri merupakan sifat atau karakteristik. Sifat himpunan pada umumnya berhubungan dengan gabungan, irisan, komplement, selisih, dan lain-lain. Sifat ini juga berlaku dalam konteks bahasa formal. Jadi sifat pada himpunan ini berlaku juga dalam konteks bahasa formal. Sifat tertentu bahasa formal berkenaan dengan concatenation atau penyambungan dua buah string, clean closure, dan positive closure. Berikut ini L, L1, L2, L3, dan L4 adalah bahasa. Selanjutnya, sifat yang pertama yaitu concatenation atau penggabungan dua buah string pada bahasa formal merupakan asosiatif atau penyebaran. Sifat yang kedua yaitu karena concatenation pada string tidak bersifat komutatif atau pertukaran, maka secara umum concat antara bahasa 1 dan bahasa 2 itu tidak sama dengan concat antara bahasa 2 dan bahasa 1. Sifat yang ketiga yaitu bahasa yang mengandung string kosong atau dinotasikan dengan epsilon sama dengan epsilon, L sama dengan L. Selanjutnya sifat yang keempat, bahasa kosong itu sama dengan himpunan kosong L sama dengan himpunan kosong. Misalnya, X merupakan elemen dari bahasa kosong, maka X sama dengan X1, X2, di mana X1 merupakan elemen dari L dan X2 merupakan elemen dari himpunan kosong. Karena himpunan kosong, maka tidak mungkin ada elemen pada X elemen bahasa kosong, sehingga bahasa kosong merupakan sama dengan himpunan kosong, begitu juga sebaliknya. Nah, perbedaan dari sifat yang ketiga dan keempat ini adalah pada sifat yang ketiga, bahasa yang mengandung string kosong atau epsilon itu pada bahasa itu masih mengandung string, yaitu string kosong. Namun, pada sifat yang keempat, bahasa kosong,
itu dalam bahasa itu tidak mengandung satupun string, jadi benar-benar tidak ada string di dalamnya. Selanjutnya sifat yang kelima yaitu distributif atau penggabungan. Contohnya L1 gabungan L2 gabungan L3 sama dengan L1 L3 gabungan L2 L3. Misalnya X elemen L1 gabungan L2 gabungan L3, maka X sama dengan X1 X2 di mana X1 merupakan elemen L1 gabungan L2 dan X2 merupakan elemen L3. Nah, yang ini L1 gabungan L2 itu diumpamakan dengan L1 dan L3 itu diumpamakan dengan X2. Maka X sama dengan X1 X2 di mana X1 merupakan elemen L1 atau X1 merupakan elemen L2 dan X2 merupakan elemen L3. Maka X sama dengan X1 X2 di mana X1 merupakan elemen L1 dan X2 merupakan elemen L3, atau X1 merupakan elemen L2 dan X2 merupakan elemen L3. Jadi dipecah. X1 merupakan elemen L1 dan X2 merupakan elemen L3, atau X1 merupakan elemen L2 dan X2 merupakan elemen L3. Itu yang ini. Maka X merupakan elemen L1 L3 atau X merupakan elemen L2 L3. Ini L1 L3 atau X merupakan elemen L2 L3. Maka X merupakan elemen L1 L3 gabungan L2 L3. Jadi contoh yang kedua itu sama aja sama sebelumnya. Namun contoh-contohnya tadi itu merupakan distributif atas gabungan yang terhingga. Nah, yang ini itu merupakan distributif atas gabungan yang tak hingga. Ini contohnya kayak gini. U atau L U LI, yaitu I-nya besar dari sama dengan 1 sama dengan U LLI dengan I-nya besar dari sama dengan 1, dan U LI dengan I besar dari sama dengan 1, L sama dengan U LIL. Kemudian sifat yang keenam, jika L1 merupakan subset dari L2 dan L3 merupakan subset dari L4, maka L1, L3 itu merupakan subset dari L2, L4. Jadi L1, L3 merupakan subset dari L2, L4. Kemudian sifat yang ketujuh yaitu clean closure himpunan kosong sama dengan string kosong atau epsilon. Lambang ini merupakan lambang dari clean closure atau string yang tidak memiliki simbol. Nah, sifat yang ke-8, clean closure epsilon sama dengan string kosong atau epsilon. Sifat yang ke-9, jika epsilon merupakan elemen dari L, maka clean closure L sama dengan positive closure L. Nah, yang tambah ini merupakan notasi dari positive closure. Bedanya kalau yang clean closure itu string yang memiliki string kosong atau epsilon, sedangkan positive closure itu string yang tidak memiliki epsilon atau string kosong. Pada sifat yang ke-10, jika clean closure L sama dengan L, clean closure L berarti sama dengan positive closure L. Contohnya jika ini, maka digunakan perumpamaan X sama dengan YZ, di mana Y-nya itu merupakan elemen clean closure L dan Z merupakan elemen L. Nah, Y merupakan elemen clean closure ini mengimplikasikan bahwa Y itu sama dengan berisi Y1 sampai YN, dengan YI itu merupakan elemen L untuk semua I. Sehingga X sama dengan YZ sama dengan Y1 sampai YN dikali Z, sama dengan Y1 dikali Y2 sampai YN pangkat Z, merupakan elemen L clean closure L. Kebalikannya sama aja. Maka clean closure L sama dengan L clean closure L. Nah, seperti sifat yang telah dijelaskan tadi.
Selanjutnya, jika X merupakan elemen clean closure L seperti di atas, maka jelas bahwa X sama dengan Y1 sampai YN pangkat Z adalah positif closure L. Jadi kayak yang di atas, kalau clean closure L itu berarti sama aja dengan positif clean closure L. Di sisi lain, X elemen positif closure L berarti X sama dengan X1 sampai XM dengan M besar dari sama dengan S1 dan XI merupakan elemen L untuk semua I. Nah, maka tuliskan X aksen sama dengan X1 sampai XM kurang 1 sehingga X sama dengan X aksen XM. Perhatikan bahwa X aksen merupakan elemen dari clean closure L. Khususnya jika M sama dengan 1, maka X aksen sama dengan epsilon. Jadi X merupakan elemen clean closure L. Oleh karena itu, positive closure L itu sama dengan clean closure L. Sama seperti sifat yang dijelaskan tadi. Nih. Selanjutnya sifat yang ke-11 yaitu clean closure L dikurung dan dipangkatkan dengan clean closure itu sama saja dengan clean closure L. Jadi kembali ke bentuk awalnya. Nah, sifat yang ke-12 yaitu clean closure L dikali clean closure L itu sama dengan clean closure L. Sifat yang ke-13, clean closure L1 L2 L1 dikali L1 sama dengan L1 dikali clean closure L2 L1. Misalnya, ini contohnya bisa dilihat X merupakan elemen clean closure L1 L2 dikali L1 seperti ini, maka X sama dengan YZ, di mana Z merupakan elemen L1 dan Y sama dengan Y1 sampai YN merupakan elemen clean closure L1 L2 dengan YI merupakan elemen L1 L2. Setiap YI sama dengan UI VI untuk UI merupakan elemen L1 dan VI merupakan elemen L2. Perhatikan bahwa VI UI tambah 1 merupakan elemen L2 L1 untuk semua I dengan 1 kecil dari sama dengan I kecil dari sama dengan N kurang 1, sehingga X sama dengan YZ sama dengan Y1 sampai YN dikali Z sama dengan U1 V1 sampai UN VN dikalikan dengan Z sama dengan U1 dikali V1 U2 sampai VN kurang 1 UN VN pangkat Z merupakan elemen L1 clean closure L2 L1. Kebalikannya itu sama saja, maka clean closure L1 L2 L1 sama dengan L1 clean closure L2 L1. Seperti sifat yang telah dijelaskan tadi. Yang terakhir yaitu sifat yang ke-14, clean closure L1 gabungan dari L2 sama dengan clean closure L1 clean closure L2. Ini contohnya, perhatikan bahwa L1 merupakan subset dari clean closure L1 dan string epsilon merupakan subset dari clean closure L2. Oleh karena itu, berdasarkan sifat P3 dan P6 bisa dilihat ke tempat yang tadi. Ini sifat yang P3 bahasa yang mengandung epsilon, dan sifat yang ke-6 yaitu L1 subset L2. Maka L1 sama dengan L1 yang mengandung string kosong atau epsilon merupakan subset dari clean closure L1 clean closure L2 sama dengan L2 subset clean closure L1 clean closure L2. Oleh karena itu L1 gabungan L2 subset clean closure L1 clean closure L2. Akibatnya clean closure L1 gabungan L2 merupakan subset clean closure dari clean closure L1 clean closure L2. Kebalikannya, perhatikan bahwa L1 clean closure L1 subset dari clean closure L1 gabungan L2. Begitu juga clean closure L2 merupakan subset dari clean closure gabungan dari L1 dan L2, yaitu clean closure L1 clean closure L2 merupakan subset clean closure L1 gabungan L2 clean closure L1 gabungan L2. Tapi berdasarkan sifat yang ke-12 yaitu yang ini dia dari dua clean closure L dijadikan satu clean closure L.
Maka ininya tadi soal yang ini itu sama dengan clean closure L1 gabungan L2. Jadi dia dari dua gabungan ini dijadikan satu seperti sifat yang ke-12 tadi. Jadi clean closure L1 clean closure L2 merupakan subset clean closure L1 gabungan L2. Oleh karena itu, clean closure dari clean closure L1 clean closure L2 merupakan subset dari clean closure L1 gabungan L2 dikurung clean closure sama dengan clean closure L1 gabungan L2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai finite representation. Nah, jadi di sini diberikan contoh sebuah single string X dan himpunan kosong yang dapat memiliki representasi terbatas atau finite representation. Hal tersebut dilakukan untuk mempersingkat proses validasi. Jadi proses validasi yang dimaksud ini adalah ketika sebuah bahasa atau string itu diinputkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, dengan beragam variasi dari string ataupun susunan bahasa itu untuk mempersingkat, untuk mempermudah dalam proses validasi itu diperlukan yang namanya finite representation. Oke, jadi di sini terdapat string X yang kemudian direpresentasikan dengan X dan himpunan kosong yang karena simbolnya sudah seperti ini maka disimbolkan dengan seperti ini pula. Nah, dengan demikian maka begitu pula dengan bahasa. Oke. Nah, jadi di sini terdapat infinite languages atau bahasa yang tidak terbatas ya. Ini kalaunya stringnya kita teruskan maka akan tidak ada habisnya karena dia akan selalu melakukan iterasi sampai menemukan, tidak sampai menemukan juga, dia akan selalu melakukan iterasi pada intinya. Nah, di sini kita lihat contoh ada finite representation-nya clean star atau clean closure AB. Sudah dijelaskan kan ya sebelumnya apa itu clean star atau clean closure. Nah, di sini representasi dari infinite languages itu bisa dituliskan hanya dengan seperti ini. Oke. Nah, sementara proses representasi bahasa sedang berlangsung untuk memberikan finite representation terhadap bahasa yang tidak terbaca dapat ditulis dengan simbol berikut nih. Maksudnya adalah di awal sebuah bahasa yang direpresentasikan itu terdapat sebuah string kosong yang dapat dituliskan dengan simbol seperti yang ada di layar ini. Bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, kita masuk ke regular expression. Oke, regular expression adalah urutan pola yang mendefinisikan suatu string. Nah, regular expression ini digunakan untuk mencocokkan kombinasi karakter dalam string. Dan contoh penggunaan regular expression ini yaitu pada algoritma pencarian string. Nah, seperti pernah kita pelajari pada semester sebelumnya bahwa kita bisa menyimpan informasi itu dalam bentuk string. Nah, ketika kita akan memanggil informasi tersebut yang berbentuk string, regular expression ini bekerja di dalam algoritma pencarian. Nah, kemudian yang terakhir adalah regular languages yang merupakan bahasa yang dapat diterima oleh regular expression. Nah, untuk lebih lanjutnya, di sini di sini ada sedikit penjelasan ya, yaitu yang pertama, dalam regular expression itu terdapat clean closure X yang berarti memiliki 0 atau lebih kemungkinan yang ada pada string X. Nah, karena di sini clean closure X itu merupakan sebuah bahasa atau untaian string, jadi di sini dan pengertiannya di sini
0 atau lebih, maka di paling depan atau string paling awal itu nilainya kosong. Jadi kita menuliskan dengan simbol seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, dalam regular expression, plus closure X berarti 1 atau lebih kemungkinan yang ada pada X. Nah, jadi kalau yang ini diawali dengan kemungkinan 0, maka yang ini diawali dengan 1 kemungkinan. Jadi tidak ada yang namanya string kosong atau elemen kosong di dalam rangkaian string ini. Jadi langsung 1 kemungkinannya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu merupakan simbol dari regular expression yang menggambarkan sebuah language kosong. Nah, kemarin-kemarin kita sudah mengetahui bahwa ada yang namanya himpunan kosong, elemen kosong, dan string kosong ya. Nah, jadi di sini juga ada simbol yang melambangkan sebuah language kosong. Nih, seperti ini cara penulisannya ya. Oke, nah di sini yang keempat, jika X adalah regular expression yang mewakili language LX dan Y mewakili LY, maka di sini ada sebuah operasi tanda plus. Nah, kemarin juga sudah dibahas dan teman-teman saya tadi juga ada membahas mengenai ini operator plus. Jadi ketika kita menggunakan regular expression, maka di sini yang plus ini ketika dimasukkan ke dalam bahasa, dia akan berubah menjadi union. Jadi bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, sama halnya dengan yang ini, namun ini tidak ada perubahan tanda. Dia tetap dot ya di sini. Jadi x.y merupakan regular expression yang sama dengan language x dot language y. Nah, maka penulisannya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk yang ini saya rasa sudah tahu semua ya. Tinggal di sini clean closure language clean closure R itu sama dengan clean closure language R. Oke. Nah, di sini terdapat contoh regular expression dan regular set. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit ya, teman-teman. Jadi di sini ada A plus B clean closure atau clean closure A plus B. Nah, di sini penjelasannya adalah serangkaian string A dan B yang pada rangkaiannya memiliki string kosong. Nah, jadi sama halnya pada yang sebelumnya, kalau ada ini clean closure, maka di dalam rangkaian stringnya terdapat string kosong di awal. Nah, lanjut langsung ke yang kedua. Nah, di sini terdapat serangkaian string A dan B yang rangkaiannya diakhiri dengan string ABB. Kenapa demikian? Karena ABB tidak berada di dalam clean closure yang ada di clean closure A plus B, sehingga setiap kali iterasi, setiap kali perulangan, ABB akan selalu dikalikan dan pastinya akan diakhiri, dan semua string akan diakhiri dengan ABB. Untuk yang selanjutnya yaitu clean closure 1-1. Nah, rangkaian yang memuat kelipatan genap angka 1 termasuk string kosong. Sama halnya saja ya, ini karena clean closure jadi ada string kosong. Nah, kemudian untuk kelipatan genap. Kenapa jadi kelipatan genap? Karena di sini kita lihat ada 2 angka 1 yang berada di dalam clean closure. Jadi ketika dia iterasi atau dikalikan lagi dengan dirinya sendiri, maka dia akan tetap genap ya teman-teman, tidak akan berubah menjadi ganjil. Nah, untuk lebih jelasnya yang terdapat di yang terakhir. Nah, di sini penjelasannya yaitu serangkaian string yang memuat kelipatan genap A yang diikuti kelipatan ganjil B. Nah, di sini kita lihat terdapat 2 string AA, BB, dan 1 string B di luar clean closure. Maka ketika dilakukan iterasi, yang terjadi adalah
A akan selalu genap dan B akan selalu ganjil. Oke, jadi di sini saya memberikan sedikit contoh dari regular expression sebuah language ya teman-teman. Jadi di sini ada A plus B clean closure A. A plus B dot clean closure A. Nah, ketika kita mengubahnya dalam bentuk bahasa, kita dapat mengubah menjadi pengelompokan seperti yang ada pada langkah ini. Jadi language A plus B itu dikelompokkan sendiri dan language clean closure A dikelompokkan sendiri. Nah, kemudian pada langkah selanjutnya itu dikeluarkan ya yang A plus B-nya ini, kemudian yang clean closure A-nya tetap. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ingat bahwa ketika terdapat operator A plus B, maka tanda plus di sini kita ubah menjadi gabungan atau union, dan language A dan B dipisah. Jadi tidak di dalam satu tanda kurung lagi, mereka jadi dipisah menjadi language A dan language B. Nah, kemudian untuk yang language A itu diubah jadi language clean closure language A, yang sebelumnya adalah language clean closure A. Nah, untuk yang langkah selanjutnya di sini terdapat string A karena language A itu sudah dibentuk menjadi bentuk language A, jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, kemudian sama halnya dengan yang clean closure A. Nah, ketika sudah digabung, maka yang terjadi adalah seperti ini. A dan B menjadi di dalam sebuah himpunan atau di dalam sebuah rangkaian. Sedangkan yang clean closure A itu akan mengalami yang namanya iterasi ya, seperti yang tadi sudah dibahas. Nah, di sini kenapa beda tandanya? Sebenarnya sama saja teman-teman, tapi hanya penyebutannya saja yang beda. Di sini string kosong ya, namanya string kosong, yang disebut simbolnya itu lambda. Oke, nah setelah sampai pada tahap ini, maka kita bisa mengkombinasikan masing-masing dari string yang ada di dalam bahasa A, B, dan clean closure A. Dan hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, mohon maaf ya teman-teman. Oke, jadi ya di sini ada dua ekspresi reguler R1 dan R2. Dikatakan ekuivalen jika mereka mewakili bahasa yang sama. Dalam hal ini kita menulis R1 hampir mendekati R2. Jadi dia hampir sama, tapi tidak ekuivalen. Oke, jadi di sini ekspresi regular clean closure 10 plus 1 dan clean closure 10. Clean closure 10, clean closure 1 adalah ekuivalen. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Di sini jika L clean closure 10, maka pangkat bintangnya atau clean closure-nya itu bisa diganti dengan huruf N. Oke, nah di sini terus sama halnya dengan clean closure 1 ya, itu clean closure-nya diganti dengan M. Kemudian selanjutnya seperti ini, mungkin kalian bisa pahami sendiri karena akan sangat panjang jika saya jelaskan satu persatu. Nah, oke, sampai kita menemukan X merupakan anggota dari language clean closure 10 plus 1. Oke, lanjut. Nah, conversely, suppose X anggota dari L clean closure 10 plus 1. Kemudian di sini terdapat X1, X2, XP where XI sama dengan 10
atau 1. Jadi XI itu bisa kita isi dengan angka 10 atau 1. Nah, di sini jadi X sama dengan X1 itu 10 pangkat P1, X2 adalah 1 pangkat Q1 dan seterusnya, di mana PI dan QJ itu lebih dari sama dengan 0. Sehingga didapatkan clean closure 10 dan clean closure 1. Nah, kemudian sehingga ini ya, jadinya language clean closure 10 plus 1 sama dengan language clean closure 10 dan clean closure 1. Sehingga ini, nah pada akhirnya kita menemukan bahwa clean closure 10 plus 1 itu ekuivalen atau hampir sama dengan clean closure 10 dan clean closure 1. Nah, dari properti P14. Nah, dengan language 1-nya 10 dan language 2-nya 1, kita dapat persamaan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ketika 10 dan 1 direpresentasikan dengan regular language 10 dan 1, maka kita bisa mendapatkan ini, persamaan yang di bawah ini. Oke, bisa dipahami teman-teman? Kalau kurang bisa dipahami mungkin bisa diulang lagi atau mungkin nanti dibahas lebih lanjut ketika pertemuan di kelas. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.